Halo semuanya, perkenalkan nama aku Danielo dari kelompok 23 Statistika dan sekarang aku akan menjelaskan cara penyelesaian statistika tumingnya menggunakan software-software yang sudah ditentukan. Yang pertama yaitu adalah RStudio ya teman-teman. Nah, mari kita mulai ya. Ini adalah yang pertamanya itu komen pertamanya. Dan aku ingin mengingatkan untuk semua komennya itu adalah kita pertama menggunakan hashtag karena jika tidak akan error ya. Nah, mari kita mulai. Yang pertama adalah install package dan mengaktifkan. Nah, coba kita running. Nah, ini install package-nya aku error karena sebelumnya aku sudah ngedownload package read Excel-nya ini. Tapi untuk teman-teman yang baru download itu tidak akan terjadi ya. Jadi tidak perlu diperhatikan banget. Nah ya, tapi yang karena kita inginkan adalah mengaktifkannya. Nah, aku ingin jelasin bahwa install package ini mirip seperti kita mengambil buku dan mengaktifkan package ini adalah kita ngebuka bukunya. Jadi package yang ini adalah bisa ngejelasin kayak rumus-rumusnya. Nah, kalau library-nya ini kita ngebuka bukunya biar kita tahu rumus penyelesaiannya ya. Dan berikutnya adalah membaca data-data pada Excel. Nah, data pada Excel ini yang paling perlu diperhatikan itu adalah ini ya teman-teman. Ini itu kita harus namanya sama dengan nama file save Excel-nya itu di folder yang sama juga. Karena jika tidak akan terjadi error dan tidak akan terbaca. Jadi kita tidak bisa tahu hasilnya ya teman-teman ya. Mari kita coba running dulu ya. Kita blok, kita running. Nah, ini datanya sudah selesai. Ini ada 1 sampai 12 dan ini data-datanya. Dan ini bisa kita baca juga. Ini ada daerahnya 1 sampai 12 dan waktu tempuh atau menitnya adalah segini ya. Nah, yang berikutnya itu adalah mencari min, max, median, dan kuartil dari data-data ini. Ini kan kita sudah dibaca datanya dan ini akan dicari ya min, max, mediannya itu. Nah, ini kita tulis dengan waktu tempuh per menitnya karena data ini yang kita inginkan. Kalau data yang gini kita inginkan, tadi kita ketik daerah aja, tapi karena kita ingin waktu tempuh atau menitnya, kita ketik waktu tempuh atau menitnya ya. Jadi satu kolomnya itu langsung. Nah, untuk kuantila ini kan harus 25%, 50%, dan 75%. Kita ubah aja langsung jadi 0, ya semuanya biar mudah. Nah, ini kan kita pilih, kita blok, langsung kita running. Nah, hasilnya selesai. Min yang 43, maksimalnya 52, mean 46,75, median 46,5, dan kuantil dari datanya 0 kan 25 pada persen semua dan hasilnya adalah dari 25, 50, dan 75, 45, 46, dan 48. Nah, kalau yang komen ini karena emang bisa langsung bareng, kita kita langsung bareng aja teman-teman. Karena kalau satu-satu juga tidak apa-apa, namun kalau bareng juga tidak apa-apa, karena tidak akan begitu mengubah hasilnya juga. Nah, yang pertama adalah mencari varian dari datanya. Ini datanya, komennya itu data satu dan langsung waktu tempuh. Ingat ya teman-teman, kalau yang ininya kita harus pilihnya sesuai dengan bagian barisan yang kita inginkan, itu adalah waktu tempuh menitnya. Nah, untuk range-nya ini juga sama, kita juga harus tulis yang waktu tempuhnya dan modusnya itu ya, juga sama. Tapi kalau yang modusnya ini as numeric itu akan menunjukkan hasil dari angkanya itu ya. Dan ini akan menghasilkan print modusnya. Nah, mari kita coba ya teman-teman. Kita blok, kita running. Dan muncul. Nah, ini kan tadi kan kita udah cari variannya yaitu 6,93 dari waktu tempuh per menit. Range-nya itu ada 43 dan 52 dan mencari modusnya itu yang paling muncul adalah 45 sebanyak 3 kali. Nah, sekarang itu kita akan menghitung skewness. Lihat ya teman-teman, di sini kita ada install package baru yaitu S1071 dan ini adalah library-nya yaitu mengaktifkan package-nya sama seperti yang ini ya. Tapi kita langsung aja. Nah, datanya ini adalah data yang kita inginkan untuk dipakai yaitu waktu tempuhnya sama ya seperti yang lainnya juga. Karena kalau yang ini cuma hanya untuk angka 1 sampai berapa dan yang ini ya adalah berapa menitnya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman.
Jadi kita sekarang adalah tadi yang ini skewness-nya dari ambil dari datanya ini juga sama dan kurtosisnya juga ya teman-teman. Jadi mari kita running dulu karena ini udah tadi kita pilih running. Nah, kalau untuk package-nya gini untuk R ininya gitu akan error kalau kamu udah download package sebelumnya. Aku sudah download sebelumnya ya karena udah aku coba, jadi akan dinilai seperti ini. Namun untuk yang teman-teman sudah yang baru mendownload gitu, tidak akan seperti ini. Jadi tidak apa-apa ya ini aku karena sudah download aku pencet no aja. Dan hasilnya juga tetap sama, akan tetap muncul 0, ini yang skewness itu positif dan yang kurtosis ada negatif ya teman-teman. Nah, ini yang install package-nya kan langsung error karena aku sudah pernah uh, ngedownload tapi coba kita running aja ya kalau kita yes aja akan di restart our session ya teman-teman karena dianggapnya gitu ini kita baru mulai dari awal lagi no kan arthrosis required dan download sama aja tidak ada begitu bedanya juga dan sekarang kita itu buat histogram. Nah, histogramnya ini kita harus pakai yang ininya karena akan data-datanya itu yang bakal ditambahin juga. Bukan, kalau yang ini pisah ya teman-teman, maaf. Ini pisah data-datanya, namun yang kita paling inginkan adalah membuat histogram ini. Histogram ini kita akan bakal muncul datanya dari waktu tempuh per menitnya dan mainnya itu kalau main ini adalah namanya ya yang bakal muncul itu dan next labnya ini adalah waktu tempuhnya dan yang lab juga sama. Kita running ya teman-teman dari mulai queue ini sampai ini kita blok kita running. Nah ini kan ada muncul nih kan 42 44 delapan dan seterusnya. Ini ada hingga 4 dari frekuensinya juga ya teman-teman. Dan ini adalah kuantil-kuantil tanya muncul yang 0,25 itu Q1, Q2 dan Q3. Nah, yang berikutnya ini yang sudah mau selesai ya adalah membuat box plot. Coba kita dan kita running. Nah, kalau yang buat box plot ini salah ya teman-teman. Kalau box plot ini harus kita pilih dari bawah juga salah. Jadi kita pilih dari sini doang semua dan langsung di running muncul ya teman-teman dari bottom ini nih. Kalau untuk warna-warnanya ya teman-teman pilih aja untuk box fill dan bordernya terserah ya Pak ya. Nah, kalau yang terakhir adalah membuat bar plot. Bar plotnya ini data-datanya ini akan muncul waktu tempuh menitnya. Namanya data daerahnya dari sininya itu. Dan dia labsnya ini ada waktu tempuh per menit. Main adalah nama ininya. Dan next labnya itu dari daerahnya. Dan limitnya ini akan aku tunjukkan juga. Dan call-nya ini, rainbow-nya ini adalah warnanya ya. Mari kita running dulu, kita block, kita run. Nah, datanya ini adalah data yang dipakai dari itunya tuh sampai tadi kan ada 45 tuh maksimal kan ya. Nah, untuk names data daerahnya yang gini nih, satu karena kita pilih angka doang jadi 1 2 3 ILF waktu tempuh per menitnya itu yang ininya dan mainnya itu adalah namanya dan xlab itu adalah daerah ya ini. Nah, limitnya itu kita sampai 60. Limitnya itu 0 sampai 60 ini. Karena jika kita tulis yang lebih kecil, 10 misal, ya, kita milih 10 misalnya teman-teman ya. Kita coba running dulu, akan seperti ini. Jadi kayak cat gitu ya teman-teman, kayak keluar. Jadi kita milihnya 60 aja. 60, select, dan run. Nah, untuk rainbow ini ya warnanya doang sih ya. Tapi kalau yang ininya itu adalah berapa banyak datanya yang akan bakal muncul. Kalau kita pilih kurang dari 12, datanya tidak akan sesuai karena dari Excel-nya ini kita ada 12 ya, daerah 1 sampai 12. Nah,
Yang berikutnya teman-teman aku akan menjelaskan menggunakan software berikutnya yaitu Minitab ya. Nah, kita udah di Minitab dan kita akan lanjut ya. Kita di Minitab ini kan kita harus ngisi data yang ininya ya teman-teman. Karena jika tidak kita isi tidak akan muncul hasilnya. Kita ngambil aja dari yang Excel ini, kita copy ya dari daerah ini sampai yang terakhir dan kita langsung paste aja. Nah, ini akan ditanya karena ini cuma nama penjelasannya doang, kita pindahin aja. Kita yang pertama itu adalah milih stat dan basic statistik, display. Nah, kalau yang variablesnya ini itu adalah apa yang mau ditunjukinnya yang bakal dihitung dan yaitu kita milih C2 ya. Sebentar salah. Dulu kita pilih C2, klik duanya statistik. Statistiknya itu kan tadi kan kita inginnya mean ya sama itunya. Nah, ini kan kita dapat dari soalnya ya. Ini ada dari minimum, maksimum, mean, median, modus kuartil, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Habis itu coba nih, median, standard deviation, minimum, maximum range, conditioning, missing total, skewness, kurtosis, first quartile, median, third quartile, dan mode. Nah, ini udah kita pilih semua, kita pencet OK, kita OK-in lagi, dan akan muncul hasilnya ya teman-teman. Nah, dari Minitab ini sendiri kita ada 4 ya totalnya. Dan yang pertama, mari kita lanjut yang berikutnya itu adalah bukan statistik lagi tapi kita pilih graph. Di graph ini yang pertama adalah histogram, kita pilih yang simple dan kita pilih graph variable. Ya, ingat teman-teman variabelnya ini adalah yang ingin dihitung ya. Jadi kita pilih yang C2 karena waktu beberapa menitnya. Ini kita tidak perlu ubah apa aja, jadi kita langsung login aja. Nah, langsung muncul. Ini yang lompat ya tidak apa-apa karena emang kayak ini sudah kayak ada itunya 44, 46, 48, 45, 50 dan ini 51 guys seperti tidak ada langsung. Nah, kita graph berikutnya adalah box plot. Di box plot ini kita pilih simple. Sama seperti yang lain kita graph-nya pilih C2 ya teman-teman. Tidak perlu ada lagi yang diubah-ubah apa. Kita pencet OK aja dan langsung muncul datanya. Sama seperti yang RStudio tadi kita sudah running ya teman-teman yang ini nih. Kita running kan nih. Sama, hanya beda beberapa detail-detailnya doang. Nah, yang terakhir dari mini tab ini ada graph juga, yaitu kita bar chart. Kita di bar chart ini tidak perlu ada perubahan apa-apa juga, pilih yang simple saja. Oke, kita pilih C2-nya, variablesnya yang ini dihitung juga, dan kita langsung okein saja. Nah, ini kan sudah muncul ya teman-teman data-datanya. Ini lebih detail dari yang itu RStudio-nya emang karena sudah dibuat software untuk detail. Nah, ini kan sudah 4 ya teman-teman. Ada dari deskripsi, statistiknya, dari yang intinya nih semuanya. Dari yang ini semuanya nih teman-teman nih tadi kan tuh. Habis itu ada histogramnya, ditanya juga. Ya, untuk semuanya perlu ada dibuat setidaknya histogram, box plot, dan bar chart. Jadi kita sudah histogram, kita ada box plot dan bar chart ya. Yang deskriptif statistik ini adalah untuk kayak untuk ditunjukkan saja hasil dari data waktu tempuhnya ini ya teman-teman. Nah, mari kita pindah ke yang berikutnya yaitu adalah software terakhir yaitu Excel. Nah, untuk Excel ini tidak begitu ribet karena yang lain ya sudah lumayan ya ribet. Untuk Excel ini lumayan mudah sih sebenarnya, hampir semua orang bisa juga. Mari kita lakukan. Untuk Excel ini tidak ada perlu beda-beda dan tidak perlu ada perubahan-perubahan besar. Kita hanya pindah yang kita ini sebelumnya home atau yang lain kita pilih pindah ke data ini dan kita buka data analisis. Kita bukan milih solver karena solver hanya untuk menyelesaikan apa untuk menentukan hasil dan data analisis untuk menentukan datanya doang. Kita pilih data analisis. Nah, untuk data analisis ini akan ditanya toolsnya. Untuk tools ini kita pilih deskriptif statistik ya teman-teman. Oke. Nah, input range ini adalah yang berapa yang mau dihitung. Kita pilih yang dari ininya. Dari mulai waktu tempuhnya ini.
group by columns, output range ya teman-teman. Output range ini karena bakal ditunjukin hasilnya, kita pilih yang ini aja ya. Karena ini nggak begitu penting, karena akan menunjukkan hasilnya doang. Dan yang ini kita harus pilih salah satunya. Kita milih summary ya teman-teman, karena akan menunjukkan kayak apa sih totalnya gitu ya teman-teman ya. Kita pilih oke saja dan sudah muncul ya datanya. Nah, ini hasilnya sudah segini, sudah sama sesuai yang harus studio dan mini tab tadi. Jadi sudah selesai ya teman-teman. Maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih.